Selama ini, kebetulan ada beberapa saksi yang melihat, mengetahui, karena kita ketahui bersama ya ketika kejadian tersebut kan itu terjadi dini hari. Nah, jadi Mengagetkan, Danu sebut Yosef dan Mimin terlibat. Benarkah? Simak penjelasan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menurut Anjas di Thailand telah menunjukkan perkembangan serta kejutan luar biasa di awal tahun 2022 ini. Kejutan itu yakni dengan dirilisnya sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat oleh Polda Jabar. Bahkan terjadi perpindahan kuasa hukum yakni Yoris yang sebelumnya bersama Danu, kini berpindah bersama Yosef yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Ada beberapa hal yang sangat mengejutkan bagi saya secara pribadi, karena selama ini hanya terdengar isu-isu saja terkait Danu, kata Anjas. Dalam pembahasan itu, Anjas di Thailand menyoroti sikap Danu. Dikatakan sejak awal hingga sekarang, sosok Danu masih menjadi kontroversi. Anjas menyebut, saat Pak Roman Hidayat kuasa hukum Yosef diwawancarai, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Alasan utama Yoris berpindah ke pengacara Pak Yosef. Salah satu alasan yang disebutkan Pak Rohman, kata Anjas, ketika Yoris beserta istrinya, yakni dilakukan BAP dan mendengar ucapan Danu. Saat itu Danu mengatakan, tiru Anjas, yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu adalah Pak Yosef dan Bu Mimin. Saat di BAP Yoris dan Yanti, posisi mereka berdua jaraknya dengan Danu tidak jauh. Saat itulah mereka berdua mendengar ucapan Danu yang mengatakan orang terlibat dalam kasus ini namanya adalah Pak Yosef dan Bu Mimin, ungkap Anjas. Disebutkan, karena Yoris telah memberikan kuasa hukumnya kepada Rohman sekaligus sebagai juru bicaranya. Kutipan Rohman yang dituduhkan Anjas, bahwa mereka secara langsung mendengar Danu mengatakan hal itu, bahwa orang yang terlibat dalam kasus ini adalah Pak Yosef dan Bu Mimin. Tapi yang sangat mengejutkan, tirunya lagi, ketika Danu diminta untuk menandatangani BAP dan dia menolak menandatanganinya. Anjas memberikan penilaian, BAP merupakan perbatin atau tulisan dari apa yang dikatakan oleh para saksi yang diperiksa. Itu sebagai bukti bahwa si A, si B, dan seterusnya telah mengatakan kata-kata yang dimaksud dalam pemeriksaan jelasnya. Di sini menurut Anjas, ada ajas praduga tak bersalah. Karena untuk mengecek berita ini benar atau salah, diyakini tim penyidik Polda Jabar ataupun Polres Subang tidak butuh waktu lama. Tinggal melihat jejak dari hasil pemeriksaan mereka. Apakah benar klaim dari Pak Rohman ini telah mengatakan itu, kata Anjas. Jelasnya, katanya lagi, jika pihak lain membuktikan kebenaran omongan klien Pak Rohman dari keterangan Polda Jabar, ini dipastikan menemukan kesulitan benar atau salah. Namun, sebenarnya jawaban ini sudah ada di Polda Jabar, karena pengambil alihan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dari Polres Subang sejak 15 November lalu. Hal-hal yang disoroti Anjas, kenapa Danu bisa mengatakan hal seperti itu? Langkah pertama adalah tuturnya lagi, di cross check benar atau tidak dan harus dikonfirmasi. Dan ini tambahnya, Polda Jabar sudah ada jawaban tapi sedikit pesimis. Jika Danu mengelak, kata Anjas, dengan alasan itu tidak benar dan difitnah. Bantahan itu bisa saja terlontar dari pihak Danu sendiri, meski sangat kecil kemungkinannya, imbuh Anjas. Tuduhan itu muncul ketika awal-awal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang muncul. Dikatakan Anjas, seandainya keterangan yang disampaikan Pak Rohman melalui media massa itu benar, masih tetap menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Anjas mengatakan, akankah seorang Danu berkata seperti itu? Selugu-lugunya orang masa sih mau mengatakan hal seperti itu di kasus pembunuhan, terang Anjas. Dari analisisnya, hal itu tidak mungkin diungkapkan oleh seorang Danu dalam suasana takut jika tidak ada dasar kuat lainnya. Di sini bisa dilihat dua kemungkinan, yaitu
jika yang dikatakan Pak Rohman ini benar dan jika yang dikatakan Pak Rohman itu tidak benar. Dasarnya adalah tambah anjas. Jika pernyataan itu benar, apa maksudnya? Ini pun jelas ada dua sisi sudut pandang yang berbeda pula, yaitu pro dan kontra. Di sisi pro Danu itu mungkin saja terjadi, dan Danu telah berbuat jujur mengatakan yang sebenarnya. Mengenai tanda tangan BAP tambahnya, bisa saja Danu ketakutan atau berada di bawah tekanan sehingga dipaksa untuk tanda tangan dan ditolaknya. Bisa saja Danu merasa tertekan atau mengalami goncangan jiwa. Ini masih dalam dugaan. Jikalau benar, maka akan terbebas dari jeratan hukum. Imbuh Anjas. Di bagian yang kontra Danu, kata Anjas, perkara itu jangan-jangan Danu terlibat, tapi kenapa sosok Danu melakukan kebohongan itu? Ditegaskan terlepas dari semua itu, ini merupakan proses pembelajaran bagi netizen. Karena dalam kasus ini sudah bercerai-berai menjadi beberapa bagian dan menimbulkan sejumlah kelompok atau kubu menyoal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.